orang Indonesia dibilang gaptek, nggak gaptek ya, karena mungkin tempatnya nyaman, karena lingkungannya nyaman, karena leadernya pun nyaman, willing untuk sacrifice dari apa yang mereka dapatkan, bukan menghindari AI, tetapi kita bekerja bersama dengan AI. Hai Sobat Bisnis, kembali lagi di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ajeng Dinanti. Artificial Intelligence, suatu teknologi yang tidak lagi asing dan bahkan sudah dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, hal ini pun juga sudah dibuktikan dari hasil riset HP Work Relationship Index 2024 yang mengungkap bahwa AI dan pekerjaan yang dipersonalisasikan itu dapat meningkatkan produktivitas. Lalu, bagaimana memanfaatkan potensi peluang AI dan apakah personalisasi pekerjaan menjadi kunci kepuasan kerja di masa depan? Akan dibahas dalam episode kali ini bersama saya, Business Personal System kategori Head HP Indonesia, Bapak Frans Adireja. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Halo Pak Frans. Halo. Terima kasih sudah hadir di Broadcast. Iya, ini ngomongin work relationship. Benar. Ya. Ini sebuah riset yang juga dilakukan oleh HP ya. Iya, benar sekali. Tapi sebelum kita mengarah ke sana, work relationship ini hubungan dengan pekerjaan kita ya? Benar. Ya. Apa sih Pak itu sebenarnya? Oke, nah mungkin sedikit cerita mengenai apa yang dilakukan ya. Jadi HP itu kami melakukan semacam conduct suatu studi ya itu, yaitu mengenai yang kita sebut dengan Work Relationship Index, kita sebutnya WRI. Dan ini kami lakukan itu tahunan. Jadi kebetulan ya, terakhir itu kami lakukan di tahun 2024. Dan itu secara global HP lakukan itu di berbagai macam negara. Ada 12 negara yang kami lakukan, termasuk Indonesia. Jadi baik itu negara maju dan juga negara berkembang semuanya ada di sana. Dan itu ada total sekitar 15.600 responden secara ini. Jadi istilahnya kita mencoba mencari tahu istilahnya apa sih sebenarnya yang dicari ya istilahnya. Pada saat kita bekerja itu bagaimana, karena faktor-faktornya itu banyak sekali yang mempengaruhi kita saat bekerja, baik dari lingkungan pekerjaannya, jenis pekerjaannya, bahkan leadernya itu istilahnya tipikalnya seperti apa sih gitu. Jadi itu semua kami coba untuk melakukan studi survei ya terhadap terutama responden-responden di Indonesia. Dan mungkin yang menariknya adalah boleh dibilang istilahnya totalnya tuh kurang lebih ada sekitar 28% ya secara global. Para pekerja itu yang istilahnya merasa bahwa wah saya belum memiliki kayak semacam relationship dengan pekerjaan itu yang healthy gitu. Kayaknya merasa ada yang nggak balance gitu ininya gitu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia sendiri dari hasil survei itu juga mengatakan bahwa 44% di Indonesia merasa lebih connected kalau dalam pekerjaan saat ini gitu Indonesia. Jadi somehow mungkin para pekerja di Indonesia kayaknya lebih merasa bahwa wah saya attach nih sama pekerjaannya gitu. Mungkin lebih fun dibanding mungkin di luar negeri mungkin ya kita juga nggak tahu gitu. Jadi itu adalah beberapa istilahnya yang kita lihat dari salah satu dari beberapa poin surveinya lah istilahnya dalam WRI itu. Dan juga tentunya sekarang ini kan kalau kita bilang di dalam dunia AI ya, artificial intelligence itu sudah sangat-sangat berkembang sekali gitu ya. Ya mungkin sebelum pandemi kita tidak melihat itu terlalu banyak dan kita pakai dalam sehari-hari kita gitu. Tapi sekarang ini di dalam dunia pekerjaan itu sudah sangat-sangat terpakai. Ya, jadi itu kita melihat juga untuk dari sisi AI itu juga penerapan AI itu juga meningkat sangat tinggi sekali. Bahkan secara global itu meningkat sekitar 66% di tahun 2024 dari tahun sebelumnya. Ya. Mungkin juga sobat bisnis ada nih yang dalam pekerjaannya akhirnya memanfaatkan AI untuk bisa dalam tanda kutip pulang cepet, kerjaan cepet kelar, gitu ya Pak? Benar sekali gitu. Dan bahkan mungkin yang menariknya adalah tadi itu adalah data di secara global. Di Indonesia lebih tinggi lagi, bahkan sampai 87%. 87%. Jadi bayangkan, jadi ini adalah sebuah data yang menyatakan bahwa orang Indonesia dibilang gaptek, nggak gaptek ya, bahkan lebih canggih menggunakan AI dalam banyak hal, terutama dalam dunia pekerjaan. Mungkin kalau sekilas balik kita melihat mungkin di dalam dunia di luar pekerjaan ya, sekarang ini AI itu banyak sekali dipakai seperti istilahnya untuk membuat sebuah draft ya kan, mau baik itu draft sebuah surat, bahkan kalau misalkan di dunia mahasiswa mungkin bikin skripsi sudah pakai
AI. Sebenarnya. Ya, jadi mungkin istilahnya penerapannya luar biasa banyak sekali gitu. Di dunia pekerjaan banyak sekali juga tentunya. Jadi penerapan AI ini kalau kita melihat ya, itu di dunia terutama dunia pekerjaan itu sudah semakin tinggi. Ya, di Indonesia amazing-nya adalah dari hasil responden ini banyak sekali yang sudah menggunakan ya. Jadi bahkan lebih tinggi dibanding di level global untuk itunya. Orang Indonesia berarti ngulik ya. Ngulik Nyari sekali. celah untuk memanfaatkan potensi AI ini untuk keuntungannya. Tapi apakah dengan menggunakan AI, orang-orang mereka yang menggunakan AI ini sudah pasti memiliki hubungan yang sehat dengan pekerjaannya, Pak? Benar. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hubungan yang sehat itu banyak faktor ya. Jadi memang nggak hanya istilahnya kerjanya di mana, pekerjaannya jenisnya apa. Terkadang pun dari sisi istilahnya leader dari perusahaan tersebut atau tempat pekerjaannya tersebut itu juga mempengaruhi. Karena ternyata juga kalau kami melakukan survei juga, responden itu sangat berharap bahwa istilahnya mereka memiliki leader yang memiliki interpersonal skill yang baik. Terutama juga dalam sisi misalnya memberikan empati ya. Karena dengan begitu kan kita bisa lebih istilahnya merasa attach ya dengan istilahnya baik itu dengan pekerjaan kita ataupun juga dengan atasan kita istilahnya gitu. Jadi survei-survei inilah yang istilahnya HP lakukan di dalam WRI ini yang untuk melihat indeks apa nih yang kita harus di ini, dan mungkin hasil survei ini yang nanti bisa menjadi semacam bahan referensi ya istilahnya, mungkin bahkan bagi sobat-sobat Indonesia juga istilahnya yang memang istilahnya mau mencoba poin-poin apa nih yang harus mungkin diperbaiki atau ditingkatkan istilahnya gitu. Coba Pak Frans, apa saja sih memang poin-poin yang mempengaruhi karyawan itu memiliki hubungan yang sehat dengan pekerjaannya? Ini sekali lagi yang ditekankan adalah hubungan yang sehat ya. Silakan, Mbak. Oke, nah tentunya jadi kalau kita bilang saat ini para pekerja di Indonesia itu ya, dan bahkan di belahan dunia lain juga, ada beberapa poin yang istilahnya yang mereka istilahnya expect ya dari hasil survei yang dilakukan juga untuk ini. Yang pertama adalah salah satunya adalah fulfillment, artinya pemenuhan. Artinya pada saat kita bekerja tentu kita ada tujuan sesuatu yang kita ingin capai, benar ya? Betul dong. Ada juga tujuan ekonomi, benar ya? Ada tujuan juga istilahnya untuk prestisnya, ada juga untuk pengalaman pekerjaan, banyak sekali. Jadi ini adalah salah satu faktor di mana mereka merasa bahwa ini perlu ada nih di tempat di mana saya bekerja, ya, fulfillment ini. Yang kedua adalah leadership. Nah tentunya tadi yang saya sampaikan, jadi seorang leadership yang efektif dan benar-benar bisa memberikan empati dan lain-lain itu sangat-sangat dirasakan penting bagi para responden, karena tentunya kita kalau memiliki seorang leader yang mungkin hanya bisanya nyuruh-nyuruh gitu ya istilahnya gitu atau apa ya, pasti lama-lama kita berasa nggak betah gitu ya istilahnya gitu. Aduh ini nggak ngerti, cuma nyuruh-nyuruh atau apa kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga bisa meningkatkan istilahnya yang namanya turnover ya, artinya istilahnya berhenti lebih cepat, turnover pergantian orangnya lagi dan lain-lain itu seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah lebih kepada people centricity. Itu artinya pada saat sebuah perusahaan atau sebuah decision dalam dunia bisnis itu dilakukan, itu harus melihat faktor human-nya. Jadi bukan hanya semata-mata for the sake of business istilahnya gitu. Jadi di satu sisi istilahnya para pekerja Indonesia itu berharap bahwa apapun keputusan perusahaan itu juga harus mengingat istilahnya kepentingan dari para pekerjanya, human-nya gitu. Jadi nggak bisa hanya karena gampangnya adalah seperti mungkin istilahnya kita akan pindah kantor dari kantor A ke kantor B. Kenapa? Oh karena itu hanya lebih murah gitu. Sedangkan semua karyawannya semua adanya di daerah kantor A gitu. Udah ya. Ya kayak gitu ini kan. Itu semua itu adalah itu contoh-contoh aja, cuma contoh saja ya. Jadi itu adalah pertimbangan-pertimbangan istilahnya di dalam dunia pekerjaan untuk kita menentukan bisnis, dan ini menjadi satu poin yang memang juga di-highlight ya dari para pekerja di Indonesia. Lalu yang berikutnya tentunya skill. Sangat penting sekali untuk misalnya memiliki skill yang tepat untuk dalam sebuah pekerjaan, karena terkadang ditempatkan istilahnya dalam sebuah pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill dari pekerja tersebut juga membuat orang tersebut jadinya nggak betah tentunya ya, karena saya merasa kompetensi saya bukan di sana gitu istilahnya, tapi begitu ditempatkan di sana skillnya merasa istilahnya mungkin jadi nggak bisa berkembang gitu istilahnya gitu. Iya, nggak ya udah bekerja hanya sebatas bekerja, nggak ada yang ke fulfill. Benar. Ya mungkin
cari uang hanyalah mencari uang, tapi kayaknya skill nggak berkembang gitu ya Pak ya. Ada lagi nggak? Nah, yang ada lagi 2 lagi, yaitu yang berikutnya adalah mengenai tools. Nah, tools ini yang menariknya adalah ini berhubungan dengan dunia AI ya. Karena sekarang ini AI itu sudah banyak sekali tersedia di dalam berbagai macam ranah lah ya istilahnya gitu. Dalam dunia teknologi tentunya sangat banyak sekali istilahnya yang bisa membantu kita untuk meningkatkan produktivitas ya. Nah, coba tentunya banyak sekali kekhawatiran para pekerja bahwa AI ini suatu saat akan menggantikan mereka. Betul. Ya, itu adalah suatu ketakutan yang memang mereka rasakan. Nah, di satu sisi adalah kita harus melihat bahwa AI ini sangat bisa membantu mereka untuk memperingan pekerjaannya. Nah, angle itu yang juga mungkin istilahnya banyak sekali yang menjadi faktor di mana ini menjadi satu concern dari para pekerja Indonesia. Dan yang terakhir tentunya adalah workspace ya. Jadi mereka juga melihat bahwa untuk memiliki istilahnya tempat workspace yang nyaman, yang enak, yang cozy gitu atau apa ya, itu adalah tentunya menjadi faktor indeks di mana mereka istilahnya nyaman, betah dan bekerja dan engage dengan tempat tersebut gitu ya. Betul. Pernahkah kita berpikir bahwa misalnya ada orang yang kalau misalnya ditawarkan opsi, oke, boleh kerja di rumah gitu selama 7 hari, tapi dia maunya datang terus ke kantor gitu. Misalnya kenapa? Karena mungkin tempatnya nyaman, karena lingkungannya nyaman, karena leadernya pun nyaman dan lainnya. Jadi tools yang bisa dipakai, perangkat yang bisa dipakai untuk kerja sangat nyaman. Jadi itu banyak sekali faktor. Jadi dibandingkan iya sih di rumah, tapi untuk menunjang kerjaan kalau kantornya memiliki tools yang baik, terus juga nuansanya enak, suasananya enak, kayaknya ya mendingan ke kantor ya daripada di rumah ya. Benar, iya sih. Iya, Apakah ini termasuk juga kayaknya para Gen Z nih ya Pak ya? Kayaknya aku lihat sekarang mereka tuh lebih suka kantor yang open space, yang ada bean bag-nya. Kantor-kantor sekarang ada loh Pak yang di dalamnya ada perosotannya, itu seru loh. Iya. Dan bahkan ada banyak istilahnya entertainment device ya di dalam sana. Ada juga kursi pijat, Betul. istilahnya itu. Nyaman ya, terdengar nyaman ya. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, itu kan bagian dari bagaimana kantor bisa memprovide karyawannya agar nyaman, akhirnya produktivitasnya jadi meningkat yang tentunya bisa membuat kantor jadi untung lah gitu kan, memaksimalkan para karyawannya. Nah tapi bagaimana jika karyawan itu tidak mendapatkan kenyamanan tersebut di kantor? Seperti kalau bisa dibilang itu kan hal-hal yang bisa kita personalisasikan ya Pak ya? Benar, ya. Kayak misalnya, oh iya lo boleh kerja di mana aja, yang penting kerjaan lo kelar. Benar. Tapi nggak semua kantor seperti itu. Ya, ada yang masih harus 9 to 5, harus ke kantor, absen tepat jam 9. Itu gimana Pak Frans melihatnya? Ya, jadi personalisasi dalam dunia pekerjaan ini saat ini kami melihat dari hasil survei dan studi ini juga sangat penting ya. Jadi ini adalah salah satu faktor yang dimana para pekerja, terutama di Indonesia juga mereka berharap personalisasi di dalam dunia working environment mereka, workplace mereka itu istilahnya bisa mereka dapatkan untuk ininya gitu. Karena tentunya adalah ini untuk dari hasil studi yang kami lakukan juga ini melihat bahwa ini memberikan positif yang impact yang positif gitu untuk ininya ya. Jadi baik dari sisi engagement yang lebih baik gitu istilahnya gitu ya, kepuasan dari employee terhadap lingkungan pekerjaannya dan lain-lain, itu akan membuat sebuah istilahnya lingkungan kerja dan juga pekerjaannya bisa lebih produktif untuk lebih optimal. Dan tentunya adalah kami melihat juga banyak sekali demand istilahnya dari sisi untuk enhance learning dan juga development, self development istilahnya gitu. Jadi nggak semata-mata kerja, tapi kita juga belajar. Ya, belajar something, belajar skill baru, belajar new experience dan lain-lain, itu yang membuat rasanya personalisasi dalam dunia pekerjaan itu lebih istilahnya lebih relevan ya untuk kita gitu. Dan tentunya improve dari sisi well-being segala ya. Jadi kalau kita bilang istilahnya mungkin lebih kepada benefit dan wellness program bagi para pekerjanya dan lain-lain, itu juga salah satu yang menjadi poin penting yang saya rasakan juga, dan juga dari hasil studi pun juga istilahnya melihat bahwa ini sangat penting di istilahnya diharapkan dari para pekerja untuk dalam sebuah institusi ataupun juga korporasi gitu. Karena perlu disadari juga ya, sekarang tuh anak-anak Gen Z udah masuk di kantor Pak. Benar. Sudah masuk usia-usia produktif. Ya. Yang dimana karakternya kayaknya lebih, ya kita lihat di sosmed lah ya, bagaimana para Gen Z ini mereka sangat inovatif memang, sangat kreatif, dan eager to learn-nya tuh besar sekali gitu. Tapi memang terkadang mungkin karakter itu tidak cocok untuk perusahaan-perusahaan yang tidak adab ya Pak. Oke.
Benar sekali. Jadi sekarang ini mungkin kalau misalnya saya mengambil contoh seperti tempat kantor saya bekerja yaitu di HP. Di kami itu boleh dibilang menerapkan yang namanya diversity. Jadi baik dari beberapa generasi itu ada di dalam sebuah perusahaan kami dan juga di dalam tim kami juga istilahnya gitu. Di mana di situ semua memblend in semua idea yang mungkin yang Gen Z pikirkan cukup kreatif, banyak ya ide-ide yang kreatif itu keluar gitu untuk ininya gitu. Jadi dan kami melihat ini adalah suatu blend in yang istilahnya diversity yang sangat-sangat bagus sekali karena memberikan istilahnya new idea, new breakthrough dan lain-lain seperti itu. Dan yang menariknya di survei WRI ini, kami ada mensurvei menanyakan juga mengenai istilahnya seberapa besar sih istilahnya para generasi-generasi baik dari milenial, Gen Z ataupun baby boomer dan lain-lain itu mereka istilahnya willing untuk sacrifice dari apa yang mereka dapatkan misalkan income-nya itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih personalized work. Wow, jadi istilahnya gaji itu nomor sekian lah ya, gitu ya Pak? Jadi istilahnya mungkin kalau misalnya saya harus mengsacrifice sedikit, tapi saya bisa mendapatkan tadi personalisasi pekerjaan seperti yang ini, itu seberapa besar gitu. Dan yang menariknya adalah dari hasil data studi kami itu mengatakan bahwa untuk personalisasi ini di level worldwide, level global, itu 87% itu istilahnya berharap istilahnya bisa mendapatkan personalisasi dengan mereka melakukan sacrifice sedikit dari sisi apa yang mereka dapatkan. Di Indonesia lebih tinggi lagi, ya. Itu ada 95% gitu. Jadi 95% dari responden yang kami lakukan survei di Indonesia, mereka willing untuk memberikan istilahnya mungkin menyisihkan ya istilahnya ya dari apa yang seharusnya mereka dapatkan demi mendapatkan personalisasi work yang mereka harapkan. Wow. Jadi ini yang cukup menarik dan bahkan ya dari hasil surveinya juga menyatakan bahwa itu para Gen Z itu mereka masih bersedia untuk istilahnya memangkas quote unquote memangkas ya pendapatan mereka atau gaji mereka sampai dengan sekitar 19% untuk mendapatkan personalisasi yang mereka harapkan atau idamkan. Contoh, mungkin mereka jadi bisa bekerja di mana saja. Tetapi mungkin mereka bisa dibayar berkurang sedikit. Nah, seperti itu. Dan itu adalah sesuatu yang menarik ya. Jadi artinya kita melihat bahwa kayak tadi yang Mbak Ajeng bilang, jadi nggak semua semata-mata masalah finansial keuangan doang istilahnya, income, take home pay dan lain-lain seperti itu. Tetapi kenyataannya adalah sekarang sudah mulai shifting. Artinya personalisasi ini dilihat para pekerja di Indonesia ini sudah menjadi sesuatu yang boleh dibilang cukup penting ya untuk kita bisa enjoy working, kita bisa tetap stay produktif, kita bisa tetap stay insane ya gitu istilahnya dalam pekerjaan kita dan lain-lain. Dan para Gen Z ini bahkan lebih istilahnya mengencourage atau berani untuk lebih mengadapt itu dibanding para generasi misalnya millennials dan lain-lain. Jadi ini adalah sesuatu survei yang cukup menarik ya kita melihat seperti ini gitu. Kasarnya mungkin bisa dibilang nggak apa-apa deh kecil dikit gajinya, tapi yang penting nyaman, yang penting kantornya ini, yang penting lebih santai gitu ya Pak ya. Sekali gitu. Wah menarik, Gen Z. Tunggu sampai kamu berkeluarga. Beda lagi nanti ya. Beda lagi nanti. Kalau millennials kan mungkin udah tanggung jawab, pertimbangan. Tapi ini survei yang menarik. Berarti apakah dengan pendekatan personalisasi kerja ini, Pak, bisa bikin para pekerja itu jadi loyal sama perusahaan? Ya, nah, balik lagi, loyal ini nanti akan banyak faktor lagi ya. Gitu. Tetapi dari hasil studi ini menyatakan bahwa ini adalah salah satu faktor penting untuk istilahnya bisa memberikan istilahnya loyalitas terhadap sebuah perusahaan juga ya. Dan tentunya di luar dari loyalitas tadi seperti yang saya sampaikan dari sisi productivity lebih meningkat, dari sisi istilahnya mungkin istilahnya kualitas dari pekerjaannya juga relationship terhadap workingnya itu juga lebih baik dan seterusnya. Jadi banyak sekali faktor-faktornya untuk itunya dan memang kami melihat bahwa ini cukup penting ya karena di dalam dunia saat ini istilahnya mungkin para pekerja itu berharap bahwa memang tentunya mereka bekerja dengan tools yang memang memumpuni, yang memang mereka disediakan dari baik itu contoh misalnya kita bekerja kadang-kadang kan nggak selalu di kantor. Betul. Kita bisa bekerja di tempat-tempat umum, di tempat-tempat publik dan bayangkan kalau misalnya kita mungkin harus contohnya melakukan meeting online ya kan di tempat-tempat publik di mana suara belakangnya mungkin lagi di kafe tuh ribut sekali atau apa. Lawan bicara kita dengar suara kita aduh nggak kedengeran ngomong apa sih kayak gitu ya istilahnya gitu. Nah kadang-kadang hal-hal itu adalah membuat namanya personalisasi working experience itu kan jadi kurang ya istilahnya gitu. Nah
Makanya dengan adanya personalisasi workspace, contohnya disediakan istilahnya perangkat dan lain-lain ataupun laptop dan seterusnya itu yang mumpuni, yang cocok untuk para hybrid worker, itu pasti akan bisa membuat mereka lebih satisfied, experience dan enjoy gitu. Jadi mau kerja dimanapun juga it's fine gitu, nggak harus selalu stay di kantor seperti itu gitu. Ya, tools memang salah satu yang harus dimaksimalkan ya Pak ya. Benar. Untuk bisa menciptakan nuansa kerja yang nyaman. Karena kalau misalnya perangkatnya lemot, lelet, males sih Pak. Males Pak, benar sekali. Kemudian saya tidur Belum Pak. baterainya cepat habis, Aduh, mungkin iya kita lagi. sebentar harus colok ya kan, nah itu repot kan kayak gitu. Nah, selain tools Pak, tadi saya juga Bapak Frans nih sempat mention mengenai leadership. Ini juga menarik nih, bagaimana leadership itu ternyata bisa menciptakan hubungan kerja yang sehat. Ya. Nah, ini kalau Pak Frans melihat sosok leadership yang bisa menciptakan hubungan kerja karyawan dengan pekerjaannya itu sehat tuh leadership yang seperti apa Pak? Oke, jadi di salah satu poin dari studi WR ini memang juga melihat bahwa betapa pentingnya leadership ini memiliki beberapa istilahnya boleh dibilang kriteria lah ya istilahnya gitu ya di mana itu yang di-expect dari para pekerjanya juga. Nah, tentunya adalah salah satunya lebih kepada interpersonal skill ya, artinya human and human engagement dan seterusnya, di mana di sini istilahnya para pekerja ini melihat bahwa kalau leadership-nya ini bisa mengayomi ya, bisa mengerti, memberikan empati, nggak semata-mata semua hanya masalah pekerjaan, saya nggak mau tahu pokoknya beres kayak gitu. Nah, itu adalah istilahnya faktor-faktor penting yang dilihat sangat penting bagi para pekerja di Indonesia ini juga terutama terhadap leader yang mereka harapkan untuk di dalam sebuah perusahaan, dan ini akan tentunya membuat loyalitas itu meningkat ya kan, engagementnya itu lebih baik dan seterusnya gitu. Dan kami juga melihat kriteria berikutnya adalah dari sisi leader yang istilahnya bisa memberikan impactful meaning personalisasi mengenai AI, Artificial Intelligence. Jadi tentunya adalah bukan menghindari AI, tetapi kita bekerja bersama dengan AI. Jadi situ. Jadi di sana adalah leader yang bisa memanfaatkan tools teknologi AI ini dengan baik. Itu adalah salah satu istilahnya semacam working experience yang memang bisa istilahnya diberikan dan bisa meningkatkan istilahnya kualitas dan juga engagement yang lebih baik lagi. Nah, tentunya juga leader yang tidak tertutup mata istilahnya untuk masalah personalisasi workspace. Terkadang kan tadi mungkin maunya adalah pokoknya 5 hari harus ada di kantor terus gitu istilahnya, nggak mau tahu atau apa, nggak boleh meeting di luar tempat atau apa gitu, harus semua di kantor atau apa. Nah itu udah outdated lah ya istilahnya gitu ya, sudah ketinggalan sekali gitu. Atasan-atasan yang micromanaging ya Pak ya? Benar sekali gitu ya. Jadi tentunya adalah kalau misalnya kita bicara seperti itu, ini adalah juga memberikan bahwa preferensi dari para employee itu adalah memiliki suatu baik lagi personalisasi workspace, experience dan lain-lain. Dan tadi seperti yang saya sampaikan, AI ini tentunya adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Dan bagaimana seorang leader itu bisa memanfaatkan make use of AI itu untuk membantu meningkatkan employee itu istilahnya untuk dari sisi productivity dan bukan merasa terancam. Iya. Karena kayaknya di 2023 ya Pak, kalau saya nggak salah sempat ada dalam industri yang saya jalani juga ada sedikit ketakutan mengenai AI ini Pak. Takutnya AI justru bisa menggantikan kita, profesi kita. Kalau Pak Frans melihatnya seperti apa Pak? Oke, nah saya memang banyak sekali mendapat pertanyaan ini ya, karena kebetulan kami di HP juga salah satu teknologi company yang sangat leading di dunia AI. Dan di AI ini banyak orang yang merasa bahwa wah pekerjaan saya akan tergantikan gitu. Contohnya beberapa seperti newscaster, sudah ada AI newscaster. Betul. Right? Sudah ada istilahnya robot-robot yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan sederhana gitu. Nah, di satu sisi kalau menurut pandangan saya dan juga istilahnya saya yakin banyak sekali orang juga melihat sisi lain daripada AI itu banyak sekali itu istilahnya yang bisa kita manfaatkan. Tentunya dari sisi produktivitas. The point is kita mesti belajar how to make use of it. Jadi pada saat kita bisa menggunakan AI, maka pekerjaan kita itu tidak akan digantikan AI. Tetapi orang-orang yang tidak mau belajar mengenai AI, itulah yang akan digantikan pekerjaannya oleh AI. Itulah kenapa harus disupport sama atasan yang memiliki emotional intelligence yang tinggi untuk bisa mensupport itu ya Pak ya? Ya, benar sekali. Karena
jadi nggak perlu takut lagi nih para pekerja untuk diem-diem kalau ternyata pakai AI. Kan kayaknya awal-awal gitu ya Pak ya. Pakai AI nih ya, nyontek nih ya gitu. Padahal harusnya adapt ya kita ya Pak ya. Harus di-adapt. Jadi kita harus mengerti cara menggunakannya gitu. Jadi bukannya kita menghindari ya. AI ini kalau saya boleh ibaratkan mungkin seperti pedang bermata dua ya. Ada sisi buruknya, iya ada. Sisi baiknya banyak. Jadi kita harus melihat sisi baiknya dibanding sisi buruknya. Nah, banyak orang yang merasa bahwa ini menggantikan pekerjaan saya sehari-hari atau apa gitu. Nah, itulah yang membuat dia merasa bahwa saya nggak mau belajar mengenai AI dan ujung-ujungnya dia akan tergantikan oleh AI gitu. Tapi pada saat kita mau belajar menggunakan memanfaatkan AI dengan baik, itulah dimana kita bahkan bisa lebih step up lagi, lebih ini lagi dan memiliki istilahnya yang tadi personalisasi workspace yang memang experience yang lebih menyenangkan gitu dalam dunia pekerjaan gitu. Pak, tapi saya izin deh Pak, ini harusnya saya menanyakan pertanyaan ini di awal ya. Oke. Work Relationship Index sudah dilakukan setiap tahun ya Pak? Ya. Alasannya tuh dulu membuat riset ini apa sih Pak? Apa yang bikin HP tergerak? Kita cari tahu yuk. Oke. Nah, di satu sisi HP melihat bahwa studi mengenai Work Relationship Index ini masih sangat-sangat minim. Apalagi di Indonesia kalau kita ngomong di Indonesia ya. Tetapi ini menjadi satu faktor yang penting untuk para pelaku bisnis bisa istilahnya menentukan arah tujuannya dan istilahnya bagaimana bisa membuat suatu work experience yang menyenangkan. Di HP melihat seperti itu. Jadi kami melihat bahwa kami merasa bahwa survei ini, studi ini sangat-sangat penting karena bisa memberikan wawasan insight yang baru dalam dunia pekerjaan dan terutama terhadap teknologi AI gitu ya. Nah, jadi itu adalah boleh dibilang asal muasal awal di mana HP mengadakan Work Relationship Index ini untuk lebih mengerti ya dan juga membagikan tentunya ya untuk kita bisa istilahnya bisa lebih improve dari sisi berbagai macam apa sih yang menjadi keinginan nih para pekerja dan mungkin tahun depan hasil indeksnya atau misalnya surveinya bisa berbeda lagi. Bisa berubah ya, lagi karena ya. bisa mungkin udah berbeda requirement lagi dari ininya gitu. Mungkin akan lebih tinggi lagi penerapan AI 100% gitu atau apa, kita juga nggak ada yang tahu. Tapi intinya adalah ini adalah satu dinamika yang kita harus lihat dari sisi poin-poin mana yang sebuah para pelaku bisnis dan juga para pekerja itu inginkan dan para pelaku bisnis bisa istilahnya meng-encourage itu untuk bisa diterapkan dalam institusi ataupun juga korporasi. Gitu. Ya karena sekali lagi pekerja ini bukanlah hanya pekerja, tapi kami adalah aset bagi perusahaan. Setuju. Setuju ya Pak ya? Setuju. Mungkin terakhir dari Pak Frans ada yang ingin disampaikan untuk sobat bisnis? Ya, jadi mungkin bagi para sobat bisnis kalian, jadi satu sisi yang seperti saya sampaikan, jangan takut bahwa pekerjaan kita semua akan digantikan oleh AI, ya. Jadi AI ini tujuannya adalah untuk membantu kita untuk lebih bisa produktif lagi, ya, untuk dalam dunia pekerjaan, bisa membantu kita untuk lebih stay engage juga dengan para leader kita dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah tools yang memang kita harus pelajari dari sisi teknologi AI. Dan tentunya adalah untuk dalam dunia bisnis dan juga para pelaku bisnis, studi referensi dari HP WRI Index ini itu juga bisa membantu memberikan beberapa new insight ya untuk kita istilahnya membuat suatu istilahnya kebijakan-kebijakan dalam sebuah perusahaan dan juga istilahnya melihat kriteria bagaimana seorang leader yang baik untuk istilahnya kita bisa memiliki sebuah work relation yang memang lebih baik lagi dan experience yang lebih menyenangkan di dalam sebuah perusahaan ataupun institusi untuk ini. Baiklah kalau begitu, itu dia sobat bisnis obrolan saya bersama Pak Frans Adireja selaku Business Personnel System kategori Head HP Indonesia, di mana Work Relationship Index tahun 2024 ini sudah rilis ya Pak ya. Ya. Ini bisa dipelajari terutama untuk kamu sobat bisnis, para pelaku usaha bisa mempelajari para pekerjanya seperti apa, bisa mengembangkan nuansa kerja di kantornya lebih baik lagi agar para pekerjanya ini juga merasa nyaman dan sejahtera bekerja di perusahaan tersebut ya Pak ya. Benar. Ya. Dan tentunya jangan lupa penggunaan AI ini nggak perlu takut untuk merasa terancam, tapi yang harus kita lakukan adalah beradaptasi agar kitanya belajar, terus juga produktivitas meningkat, serta tentunya membawa cuan yang banyak untuk perusahaan. Benar sekali. Pak Frans, terima kasih banyak terima sudah kasih, main ke sama-sama. Broadcast dan tentunya sampai bertemu di episode selanjutnya Broadcast Podcastnya Bisnis Indonesia. Saya Ajeng Dinanti pamit, bye-bye. Pak Frans, terima kasih. Thank you.
Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.